khitab ayat ini memang untuk Abu Lahab. Siapa nama aslinya? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Memang nama yang ditujukan ayat ini Abu Lahab, tetapi ini bisa berakibat kepada siapapun orangnya yang perilakunya seperti perbuatannya Abu Lahab. Maka hati-hati. Abu Lahab itu dilaknat oleh Allah, akan mendapat kebinasaan dan benar-benar akan binasa. Nah, kenapa kok dia seperti itu? Kita lihat nanti. Ada riwayatnya, ada kisahnya. Jadi jamaah rahimakumullah, ulama menjelaskan golongan manusia di masa Nabi itu ada 3. Maka pamandanya Nabi itu pun juga ada 3 golongan. Nah, ternyata Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, kalau disebut Abdul Muthalib berarti kira-kira langsung terngiang di benak kita apa ini Pak? Terfikir. Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kok podo? Kok ketemu di Abdul Muthalib? Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Berarti saudara. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib itu pamandanya Nabi. Nah, jamaah rahimakumullah, dulu Nabi ketika diangkat menjadi Nabi, Nubi Abi Iqra di Gua Hira. Gua Hira itu namanya Ghori Hira. Bukan gori loh ya. Di Gua Hira. Ghor itu gua yang kecil. Tapi kalau Al-Kahfu yang kita baca suratul Kahfi itu gua yang besar yang dapat dihuni oleh banyak orang. Selonjor-selonjor, turu-turu, campur enek guguke barang muat. Betul ya? Siapa nama guguknya? Rokimi. Jadi lek Pak Rokimi ki hati-hati, ning Nabang biyen enek jenenge Lek Rokimi. Tapi saya husnudon. Aslinya nama beliau itu bukan Rokimi, tapi Rohimi aslinya. Karena wong Jawa ki ngomong ha dadi ko. Rokimi, Muhammad dadi Muhammad. Ya, sebentar lagi, yuk kita lanjutkan. Ada 3 golongan paman Nabi. Pertama, jadi Nabi itu ketika diangkat menjadi Nabi dengan Nubi Abi Iqra wa ursila bil mudathir, diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surat Al-Mudathir, kum fa'andir. Nabi itu mendapat perintah untuk memberi peringatan, berdakwah kepada orang lain. Pertama dakwah fardiyah namanya, dakwah individu perorangan. Yang pertama kali masuk Islam siapa? Setelah Nabi Muhammad, ayo siapa? Tahu nggak? Justru yang pertama kali masuk Islam, bismillah, itu golongan wanita, namanya Sayyidah Khadijah, tiada lain istri Nabi sendiri. Yang kedua dari kalangan anak-anak, namanya Ali bin Abi Thalib. Baru yang ketiga dari kalangan lelaki dewasa, namanya Abu Bakar. Yang keempat Utsman bin Affan. Siapa yang merospek? Abu Bakar. Nek ngomong multi level iki, Pak. Sing nawari Islam Utsman bin Affan sapa? Abu Bakar. Nah, setelah diperintah kum fa'andir, ada ayat lain. Dakwah fardiyah itu dulu sembunyi-sembunyi, takut konangan. Setelah beberapa orang masuk Islam, ada dari kalangan pemuda, ya, termasuk namanya Arqam bin Abil Arqam. Maka dakwah pertama Nabi, kalau boleh dibuat tempat markasnya, namanya Baitul Arqam, rumahnya Al Arqam. Ada yang tahu kenapa namanya kok sama? Al-Arqam bin Abil Arqam, ada yang tahu Pak? Al-Arqam anaknya bapaknya Al-Arqam. Kok lucu ya? Lah bapak ini siapa? Yombu. Mulakno dikei jeneng Arqam, anaknya bapaknya Arqam. Wih, Pak Arqam pas gak ada ini. Kalau Pak Arqam kita kan
Pak Arkom bin Mbah Daud gitu kan. Genah kan? Lah iki kok Arkom bin anake bapake Arkom. Muga-muga sing nasibe kaya Arkom iku Arkom tok, Pak. Aja nganti wong jaman saiki duwe anak jenengmu sapa Le? Bayu bin bapake Bayu. Lah bapakmu ki asline sapa? Hambuk gitu kan. هبتك الريح 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 قوية جبتك النار النار